Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Adlina. Dan saya Liza Syahri Banun. Kami dari kelompok 14 ingin menceritakan mengenai pertempuran Ambarawa. Nah, sebelum kita masuk ke latar belakang, berikut ada peta-peta pertempuran Ambarawa. Untuk kronologinya akan dijelaskan dalam bagian jalannya pertempuran. Latar belakang pertempuran Ambarawa. Jadi, peristiwa pertempuran Ambarawa dimulai pada saat terjadi insiden di Magelang pada 20 Oktober 1945. Brigadir Artileri dari Divisi India ke-23 mendarat di Semarang yang dipimpin oleh Brigadir Bethel. Oleh pihak Republik Indonesia, Bethel diperbolehkan untuk mengevakuasi 19.000 internan sekutu atau APW yang berada di kamp Banyu Biru, Ambarawa, dan Magelang. Tetapi ternyata mereka diboncengin oleh orang Indonesia atau Netherlands Indies Civil Administration atau pemerintahan sipil India Belanda. Mereka kemudian mempersenjatai para tawanan Jepang pada 26 Oktober 1945. Insiden ini pecah di Magelang. Pertempuran pun berlanjut antara Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan tentara Inggris. Kemudian sempat berhenti setelah kedatangan Presiden Soekarno dan Brigadir Bethel di Magelang pada 2 November 1945. Mereka pun mengadakan perundingan untuk melakukan gencatan senjata. Melalui perundingan tersebut tercapai sebuah kesepakatan antara lain. Yang pertama, pihak Inggris akan tetap menempatkan tentaranya di Magelang untuk melakukan kewajiban yang melindungi dan mengurus evakuasi APW. Yang kedua, jalan raya Magelang sampai Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia dan Inggris. Dan yang ketiga, Inggris tidak akan mengakui aktivitas Indonesia dalam badan-badan yang berada di bawah kekuasaannya. Sayangnya, pihak Inggris mengingkari perjanjian tersebut. Kesempatan dan kelemahan yang ada dalam pasal tersebut dipergunakan Inggris untuk menambah jumlah pasukan yang berada di Magelang. Sekarang kita masuk ke jalannya pertempuran Ambarawa. Nah, pasukan Inggris yang ternyata masih mengakui aktivitas Inca terus-menerus memberikan serangan ke wilayah sekitar Ambarawa demi mendapatkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Pada saat itu, puncak pertempuran terjadi antara tentara asing dan TKR. Kemudian pada tanggal 22 November 1945, pengeboman desa sekitar Ambarawa lewat udara dilakukan oleh Inggris. Pasukan TKR dan para pemuda semakin merapatkan barisan dan membentuk garis pertahanan untuk menghalau serangan yang diberikan oleh tentara asing. Selanjutnya, siapa saja yang ikut berperang? Agar lebih jelas, berikut ringkasan pertempuran Ambarawa, khususnya divisi yang bergabung dan pimpinannya. Yang pertama, pasukan TKR dan barisan para pemuda dari Salatiga, Boyolali, dan Kartasura. Yang kedua, pasukan TKR yang dikomandoi oleh Mayor Sumarto. Yang ketiga, pasukan TKR Divisi 5 Purwokerto yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Istiman. Yang keempat, Batalion 10 Divisi 10 Yogyakarta yang dipimpin oleh Mayor Soeharto. Yang kelima, Batalion 8 Yogyakarta yang dipimpin oleh Mayor Sarjono. Kemudian Batalion Polisi Istimewa di bawah pimpinan Oni Sastoatmojo. Yang keenam, pasukan Resimen 2 di bawah pimpinan M. Sarbini. Kita kembali lagi ke jalannya pertempuran. Pertempuran Ambarawa dipimpin oleh Kolonel Sudirman yang ikut turun langsung setelah prajuritnya Letkol Istiman gugur dalam peperangan. Bergabungnya langsung komandan divisi dalam pertempuran tentu memberikan keuntungan yang sangat besar bagi pihak Indonesia. Jenderal Sudirman menerapkan taktik perang supit urang. Nah, dengan menggunakan taktik penyerangan tersebut, pasukan di bawah pimpinan beliau diarahkan untuk mengepung dan memutus komunikasi pasukan musuh. Berkat teknik serang jitu dan tekad para pasukan, situasi pertempuran memihak pada Indonesia. Alhasil tentara musuh terusir pada tanggal 5 Desember 1945, tepatnya dari desa Banyu Biru. Pada tanggal 11 Desember 1945, berlangsung pertemuan yang dihadiri oleh Kolonel Sudirman dan para komandan sektor yang terlibat. Pembahasannya adalah keadaan musuh yang terjepit. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan untuk melakukan serangan pamungkas terhadap musuh agar mereka benar-benar hengkang dari Ambarawa. Poin-poin hasil pertemuan yakni yang pertama, serangan mendadak dilakukan secara bersamaan oleh pasukan di semua sektor. Yang kedua, pemimpin serangan adalah komandan dari tiap sektor atau divisi. Yang ketiga, para anggota yang tergabung dalam Laskar Perjuangan disiapkan sebagai prajurit cadangan yang harus siap kapanpun dibutuhkan. Yang keempat, serangan terakhir dimulai pukul 4.30 pada tanggal 12 Desember 1945. Dengan persiapan yang matang, pasukan TKR berhasil mengepung tiap target wilayah hanya dalam waktu 1,5 jam.
Pengepungan Ambarawa berlangsung selama 4 hari 4 malam. Tanggal 15 Desember 1945 merupakan akhir Perang Ambarawa, karena pada saat itu tentara Inggris hengkang dari Ambarawa. Mereka berhenti bertempur karena sudah sangat terdesak. Selanjutnya ada dampak-dampak dari pertempuran Ambarawa. Dampak positif yang pertama yaitu prajurit militer dan pasukan dari kalangan Laskar Pemuda berhasil mengalahkan pasukan Sekutu dan Nisha dalam pertempuran sehingga tidak lagi berkuasa di wilayah NKRI. Yang kedua, kedaulatan NKRI tetap terjaga karena kemenangan yang berhasil diraih para pejuang Indonesia. Dan yang ketiga, semangat juang para tokoh pemuda dan rakyat di daerah lain semakin terbakar oleh kemenangan Ambarawa sehingga mereka tidak gentar mempertahankan kemerdekaan tanah air. Selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama, banyak prajurit yang gugur sehingga meninggalkan luka yang mendalam bagi para keluarga maupun bangsa Indonesia. Yang kedua, Letkol Isdiman, salah satu pemimpin pasukan, gugur karena serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh pihak Sekutu menggunakan pesawat Mustang. Yang ketiga, kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat sekitar Ambarawa yang terhenti sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk kembali dan bangkit dalam keadaan normal. Kemenangan pasukan TKR di Ambarawa memiliki nilai strategis karena menggagalkan rencana pasukan Sekutu untuk menguasai Surakarta, Magelang, dan Yogyakarta. Kemenangan pasukan TKR di medan pertempuran Ambarawa kemudian dijadikan sebagai hari infanteri dan selanjutnya dijadikan sebagai hari juang Kartika. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.